Selamat malam, kami dari kelompok 7 Energi Baru Terbarukan akan membawakan presentasi kami terkait potensi energi baru terbarukan (EBT) di Kabupaten Sumbawa. Berikut merupakan tujuan kami. Yang pertama, merencanakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa terhadap potensi sumber daya energi yang ada. Yang kedua, merencanakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa terhadap fasilitas kelistrikan yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis potensi sumber daya energi terbarukan yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi total kapasitas pembangkit yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan beban listrik dari Kabupaten Sumbawa. Berikut merupakan data penduduk dan perekonomian Kabupaten Sumbawa. Data ini kami dapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, di mana pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa 449.680 dan pada tahun 2021 464.653. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan data perkiraan penduduk untuk 5 tahun ke depan dengan melakukan perhitungan sebagai berikut, yaitu jumlah penduduk pada tahun T sama dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya ditambah laju pertumbuhan penduduk dalam persen dikali jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Sehingga dengan data itu kita mendapatkan jumlah perkiraan penduduk Kabupaten Sumbawa untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022 berjumlah sekitar 467.905 dan pada tahun 2027 484.511 jiwa. Selanjutnya adalah perekonomian Kabupaten Sumbawa. Jadi untuk perekonomian Kabupaten Sumbawa didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 39,86%. Yang kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16,25% dan konstruksi 12,17%. Produk domestik regional bruto dengan tambang atau PDRB selama 5 tahun ke belakang Kabupaten Sumbawa bisa dilihat sebagai berikut, yaitu pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, lalu selanjutnya untuk tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan hingga 23.767.388,78 juta rupiah. Dari data itu kita bisa mengetahui PDRB Kabupaten Sumbawa untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022 sebesar 24.813.153,88 juta dan pada tahun 2066 sebesar 29.477.046,3 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peramalan kebutuhan beban listrik yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di sini kita dapatkan bahwa untuk datanya itu dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2018 hingga 2022. Di tahun 2018, konsumsi listrik di Kabupaten Sumbawa berkisar 1,627 gigawatt hours hingga mencapai 2,321 pada tahun 2022. Nah, untuk jumlah persen perubahan itu sebesar 37,17%. Next. Kemudian dari data yang telah kita peroleh dari Badan Pusat Statistik, maka kita dapat ambil sampelnya untuk melakukan peramalan. Metode yang digunakan, kita menggunakan metode dengan software Microsoft Excel dengan peramalan dari data 5 tahun ke belakang untuk mencari peramalan data 5 tahun ke depan. Nah, untuk hasil yang diperoleh sendiri yaitu dari tahun 2023 konsumsi listrik yang dihasilkan yaitu yang dibutuhkan yaitu 2,4955 gigawatt hours hingga mencapai 3,1927 pada tahun 2027. Kemudian kita bisa mengambil jumlah persentase perubahan total itu
berkisar 70,10%, sehingga kita dapatkan rata-rata perubahan totalnya sebesar 7,01%. Untuk kebutuhan beban listrik sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ada penduduk, kemudian ada PDRB, kemudian ada perekonomian yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kemudian di sebelah kanan ini ada grafik batang peramalan penggunaan listrik yang dimana dari tahun 2023 hingga mencapai 2027 itu grafik menunjukkan bahwa terdapat kenaikan secara linear dari tahun 2023 hingga 2027. Nah, kemudian ke rencana pembangunan jangka menengah. Untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Sumbawa itu memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional juga, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Nah, kemudian RPJMD ini juga menyusun berpedoman dalam RPJMD Kabupaten dilakukan dengan cara menentukan visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan memprioritaskan pembangunan provinsi. Selain itu juga RPJMD itu dalam pembangunannya berpedoman juga terhadap RT RW dan memperhatikan RPJMN tahun 2020 tahun 2024 dengan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019 sampai 2023. Next. Nah, untuk kondisi daya listrik sendiri itu ada pasokan dari produksi energi, load factor, beban puncak, kapasitas terpasang, daya tampung, kemudian ada PLTD Labuhan, PLTD Alas, PLTD Empang. Nah, untuk produksi energi sendiri ini untuk unitnya gigawatt per hours untuk 2017 ini sampai 2022. Untuk 2017 itu sekitar 619,6, kemudian pada 2022 949,6. Itu untuk produksi energi. Next. Nah, ini selain itu juga ada PLTD Taliwang, PLTD Bima, PLTD Niu, PLTD Dompu, PLTD Sape, dan PLTD HSD, PLTD MVO, PLTM Mama, dan Sewa. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah sumber energi di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa ini terletak di dalam sapu gunung api atau biasa kita sebut Ring of Fire. Lalu dalam peta tatanan geologi dan gunung berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa merupakan tempat pertemuan dua lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara. Dengan kondisi geologis tersebut, menyebabkan Kabupaten Sumbawa kaya akan deposit sumber daya mineral sekaligus rawan terhadap bencana alam. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap beberapa jenis bahan galian, lokasi dan luasan serta potensi sumber dayanya, baik yang sudah ditambang maupun belum, adapun beberapa sumber daya energi yang terdapat di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama adalah panas bumi. Jadi dari hasil survei teridentifikasi 250 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat 3 lokasi yang berada di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya terdapat di Kabupaten Sumbawa, yaitu di Kecamatan Maronge. Jika pada tabel di bawahnya, di bawah ini, itu ada lokasinya. Lalu ada lingkungan geologi, ada jenisnya berupa mata air panas. Lalu temperatur yang dihasilkan di Kecamatan Maronge, Sumbawa itu sekitar 35 sampai 43 derajat Celcius. Berdasarkan hasil penyelidikan energi panas bumi yang ada di Desa Maronge, yaitu berupa mata air panas dengan temperatur 35 sampai 43 derajat Celcius, estimasi temperatur reservoir berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan silika mixing, yaitu mempunyai potensi sebesar 6 megawatt. Seperti itu. Next.
Ya, selanjutnya adalah energi air. Secara hidrologis, Kabupaten Sumbawa itu berada dalam wilayah sungai atau biasa disingkat WS gitu ya. Jadi wilayah sungai di Sumbawa ini merupakan wilayah sungai strategis nasional. Di WS Sumbawa ini meliputi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Untuk penjelasan di tabel di bawahnya, itu adalah kecamatan, lalu jenis sungainya, lalu ada volume yang dihasilkan, lalu ada debitnya, dan energi yang dihasilkan per tahunnya. Jika dilihat pada tabel, untuk energi yang dihasilkan terbesar yaitu ada di Moyo Hulu, yaitu di Sungai Batu Bulan, dengan volume 46,5 juta meter persegi, lalu dengan debit air 1,6 meter persegi per detik, dengan energi sebesar 8.377.170.000 megawatt hour per tahun. Dan untuk terendahnya ada di Kecamatan Alas di Sungai Berang Ode dengan debit 3 meter per detik dan energi yang dihasilkan adalah 337.211 megawatt hour per tahun. Next. Selanjutnya adalah energi angin. Jadi sumber daya angin di Kabupaten Sumbawa ini juga cukup memadai ya untuk pembangkit listrik secara kecil, terutama di 6 kecamatan, yaitu ada di Alas Barat dengan kapasitas 376.177 watt, lalu ada di Labuhan Badas 612.541 watt, lalu ada di Labangka 525.177 watt, lalu ada di Empang dengan kapasitas 376.177 watt, lalu ada di Pelampang sebesar 313.621 watt, dan yang terakhir ada di Lape dengan kapasitas 258.415 watt. Penjelasan tabel di bawahnya, itu terdapat kecepatan angin dalam satuan knots, yaitu dimulai dari Alas Barat sebesar 17 knot, lalu ada di Labuan Alas 20 knot, lalu ada di Lape 15 knot, lalu ada di Pelampang 16 knot, dan di Labangka 19 knot, dan yang terakhir ada di Empang 17 knot. Next. Ya, ini adalah yang terakhir merupakan sumber daya energi yang terdapat di Kabupaten Sumbawa, yaitu energi surya. Terdapat 3 kecamatan, yaitu ada di Batu Lanteh, Moyo Hilir, dan Moyo Hulu. Sumber energi surya teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut, yaitu adalah keterangannya di Kecamatan Batu Lanteh, yaitu tepatnya di Desa Batu Rotok, Tepal, dan Bau Desa. Itu energi yang dihasilkan itu 3.125 megawatt hour per tahun. Lalu ada di Moyo Hilir, yaitu di Desa Penyaring, sebesar 2.212 megawatt hour per tahun. Dan terakhir ada di Moyo Hulu, yaitu di Desa Mokong, sebesar 5.254 megawatt hour per tahun. Baik, kemudian ada potensi sumber energi di Kabupaten Sumbawa. Jadi bisa kita lihat di tabel sebelah kanan. Itu terdapat beberapa potensi sumber energi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di antaranya itu ya ada energi surya, energi angin, arus laut, gelombang, panas laut, tenaga air skala besar, panas bumi, dan tenaga air skala kecil. Jadi untuk potensi sumber energi di Kabupaten Sumbawa itu sendiri sebenarnya ada banyak, namun sampai saat ini hanya beberapa sumber energi saja yang telah dimanfaatkan untuk pembangkitan energi listrik. Seperti yang teman saya sudah bilang tadi, sudah sampaikan bahwa untuk saat ini yang sudah direalisasikan adalah PLTM atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sumbawa. Contohnya seperti sumber energi lain, yaitu panas bumi di Kabupaten Sumbawa itu punya potensi sumber energi sebesar 205 megawatt jika dikonversikan menjadi energi listrik. Namun sampai saat ini belum ada PLTU yang dibangun pada Kabupaten Sumbawa. Baik, selanjutnya total kapasitas beban yang dibutuhkan
Nah, ini tabel ini didapatkan dengan bantuan software LIP, yaitu pertumbuhan beban setiap sektor terkait dengan pertumbuhan penduduk dan PDRB. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah pendapatan. Nah, sedangkan pertumbuhan konsumsi listrik untuk sektor lain seperti industri, bisnis, mengikuti besarnya nilai pertumbuhan PDRB. Nah, dari hasil peramalan menggunakan software LIP ini didapatkan seperti tabel berikut. Jadi terdapat 5 klasifikasi yaitu atau 5 cabang, yaitu ada sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik. Nah, dari hasil tabel ini diprik di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 sebesar 1.578 gigawatt hour dan mencapai 2.000 pada tahun 2027, atau dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 3,9% di setiap tahunnya. Nah, untuk beban rumah tangga sendiri, permintaan meningkat sebesar 3,8% per tahunnya, atau sebesar 2.095,2 gigawatt hour pada tahun 2027. Nah, hal ini sesuai dengan rencana kelistrikan yang ditetapkan oleh PLN, di mana ingin meningkatkan elektrifikasi Kabupaten Sumbawa. Seperti halnya beban rumah tangga pada sektor lainnya juga mengalami peningkatan sebesar hampir 2%. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah kami. Sekian untuk presentasi kami. Terima kasih.